Halo sahabat Ruang Ilmiah, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat, dan semoga masih tetap semangat ya dalam mengerjakan tugas akhirnya atau mengerjakan skripsinya. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan share, dan informasikan ke teman-teman yang lain yang saat ini sedang menyusun skripsi. Kalau sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai hipotesis deskriptif dan hipotesis komparatif bersama contohnya. Silakan Anda cari dalam channel Ruang Ilmiah, khususnya di playlist hipotesis. Jadi di situ ada beberapa pembahasan mengenai hipotesis, dan ini adalah kelanjutan dari penjelasan sebelumnya yang mengenai hipotesis deskriptif dan hipotesis komparatif, dan terakhir adalah hipotesis asosiatif. Dan saya akan menjelaskan, eh, membahas hal-hal yang lain lagi mengenai seputaran hipotesis. Nah, hipotesis asosiatif ini jawaban sementara terhadap perumusan masalah asosiatif. Jadi seringkali saya selalu menjelaskan, selalu mengatakan bahwa hipotesis itu adalah jawaban sementara terhadap suatu pertanyaan penelitian atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Jawaban tersebut harus didukung oleh teori atau penelitian-penelitian terdahulu. Oleh karenanya itu, hipotesis itu harus mengumpulkan teori atau penelitian terdahulu yang memperkuat hipotesis. Jadi kalau ada penelitian yang sifatnya hipotesis seperti ini, terus teorinya tidak didukung dengan teori, saya yakin pada waktu ujian banyak kritikan dari para penguji. Ya. Jadi hipotesis asosiatif, jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif. Ya, bagaimana itu rumusan masalah asosiatif? Jadi rumusan masalah asosiatif itu berbeda dengan rumusan masalah yang bersifat deskriptif dan komparatif. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya mengenai hipotesis dengan rumusan masalah komparatif dan masalah asosiatif, masalah deskriptif, variabelnya itu berbeda ya. Kalau komparatif satu variabel, biasanya satu variabel, tetapi beberapa sampel, bisa dua sampel atau dua populasi, karena sifatnya membandingkan. Begitu juga deskriptif. Ya, deskriptif variabelnya biasa hanya satu, karena berdiri sendiri atau variabel tersebut mandiri. Berbeda dengan asosiatif. Asosiatif ini variabelnya lebih daripada satu, di mana satu variabel dan variabel yang lain itu memiliki hubungan sebab akibat, yang biasanya disebut dengan variabel independen dan dependen. Nah, dalam rumusan masalah asosiatif itu tentunya berbeda dengan rumusan masalah komparatif dan rumusan masalah deskriptif ya. Jadi rumusan masalah asosiatif itu memiliki hubungan sebab akibat. Jadi rumusan masalah asosiatif, misalnya adakah hubungan yang signifikan antara tinggi badan pelayanan toko dengan barang yang terjual. Jadi adakah hubungan atau misalnya adakah pengaruh antara tinggi badan pelayanan toko dengan barang yang terjual? Adakah pengaruh antara produktivitas dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja di perusahaan? Atau apakah ada pengaruh antara input produksi atau pupuk terhadap peningkatan produksi? Nah, ada hubungan sebab akibat. Kalau ini hanya melihat dari sisi hubungannya. Adakah hubungan ya? Melihat berarti korelasinya. Adakah hubungan yang signifikan antara tinggi badan pelayan toko dengan barang yang terjual? Nah, kalau kita mau melihat hubungan sebenarnya antara suatu variabel X dan variabel Y, walaupun sebenarnya tidak ada suatu pengaruh, tapi bisa dilihat ya, bisa dibuat suatu hubungan. Jadi berbeda antara hubungan dan pengaruh. Kalau hubungan, walaupun misalnya adakah hubungan antara tamu datang dengan bunyi burung? Nah, itu bisa diuji karena kalau kita hanya mau melihat hubungan, ketepatan waktu orang datang dengan bunyi burung itu biasanya tepat, tepat waktu. Jadi setiap orang datang pasti bunyi burung. Tetapi tidak ada pengaruh, bukan karena orang datang kemudian bunyi burung atau bunyi burung karena orang datang. Nah, itu tidak ada pengaruh. Yang ada pengaruh itu misalnya produksi meningkat karena input produksinya, karena pupuk. Nah, produktivitas meningkat karena misalnya waktu waktu bekerja juga tinggi. Nah, itu ada hubungan pengaruh. Tapi kalau cuma sekedar hubungan, mau melihat hubungan,
walaupun tidak ada sebab akibatnya, apa penyebabnya, apa akibatnya, tetapi bisa diuji dalam suatu hubungan. Nah, di sini contoh rumusan masalah asosiatif adalah sebuah hubungan. Jadi ada kok hubungan yang signifikan antara tinggi badan, pelayanan toko dengan barang yang terjual. Nah, ini rumusan masalahnya seperti ini. Kemudian kita lihat dalam rumusan hipotesisnya. Bagaimana hipotesisnya dalam asosiatif? Jadi hipotesis penelitiannya terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tinggi badan, pelayanan toko dengan barang yang terjual. Jadi terdapat, kalau kita mau melihat terdapat, apakah eh, mau melihat dari sisi hubungan yang positif dan signifikan? Ya. Nah, bagaimana hipotesis statistiknya? Hipotesis statistiknya dua ya, H0 dan hipotesis alternatif. H0 artinya roh sama dengan nol. Nah, nol ini berarti tidak ada hubungan. Sedangkan hipotesis alternatifnya roh tidak sama dengan nol. Jadi nol ini tidak sama dengan nol berarti lebih besar atau kurang dari nol berarti ada hubungan. Ya, bisa saja kalau tidak sama dengan nol bisa lebih besar, bisa lebih kecil, bisa besar, bisa kurang. Berarti tidak ada hubungan. Berarti ada hubungan. Ya. Berarti atau kurang dari nol berarti ada hubungan. Kalau misalnya roh atau H0 sama dengan nol, berarti tidak ada hubungan. Kalau hipotesis alternatifnya tidak sama dengan nol, berarti bisa besar, bisa juga kecil, bisa besar, bisa juga kurang. Ya, bisa lebih besar dari nol, bisa kurang dari nol, berarti ada hubungan. Jadi roh ini, ya simbol dari roh ini adalah nilai korelasi dalam formulasi yang dihipotesiskan. Semoga bisa dibedakan ya teman-teman semua dengan hipotesis yang bersifat deskriptif, hipotesis yang bersifat komparatif, dan hipotesis yang bersifat asosiatif. Nah, di situ ada perbedaan ya, H0-nya, kemudian hipotesis alternatifnya. Ya, kalau misalnya komparatif, misalnya terdapat persamaan atau tidak dapat tidak terdapat persamaan ya antara antara karyawan di PT X dan PT Y. Nah, ya kan? Itu sebenarnya kalau komparatif itu tidak memiliki hubungan X dan Y, ya. Tidak ada pengaruh sebab akibatnya. Tetapi X dan Y ini posisinya adalah sama, hanya kita membandingkan antara X dan Y, ya, karyawan di PT X dan karyawan di PT Y. Dan variabel yang kita gunakan hanya satu variabel, tetapi sampel yang kita bandingkan itu lebih daripada satu. Misalnya dua, ya dua sampel yang sebenarnya posisinya sama, ya posisinya sama antara X dan Y ini. Kalau tidak sama, ya kita tidak bisa membandingkan sesuatu yang tidak sama, sesuatu yang berbeda. Misalnya membandingkan pendapatan saya dengan pengusaha besar, ya jelas sudah ditahu jawabannya. Pendapatan siapa lebih besar, ya lebih kaya siapa? Karena eh, perbandingannya tidak sebanding ya, tidak sama dari segi sampel yang kita ambil tidak sama, tidak sebanding. Sehingga kita tidak bisa membandingkan sesuatu hal yang tidak sama, sesuatu hal yang berbeda. Misalnya kita membandingkan antara sapi dan anjing. Nah, itu sapi berbeda dengan anjing. Walaupun sama-sama misalnya binatang, tetapi bisa kita membedakan dalam hal yang lain. Tapi dalam hal tertentu ya kita tidak bisa membandingkan. Nah, begitu juga hipotesis asosiatif ini punya hubungan. Apakah kita melihat sebuah hubungan atau kita mau melihat sebab akibat, tergantung dari rumusan masalah. Nah, asosiatif itu bisa kita lihat dari sebuah hubungan, kemudian rumusan masalahnya seperti apa. Oke, semoga sampai sini penjelasan mengenai hipotesis asosiatif bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Semoga sahabat semua bisa membedakan antara hipotesis deskriptif dan hipotesis komparatif serta hipotesis asosiatif.
Setelah ini saya akan menjelaskan lagi lebih dalam lagi ya, seputaran mengenai hipotesis. Karena sepanjang beberapa minggu ini saya akan terus membahas sampai tuntas mengenai hipotesis. Kemudian saya akan melangkah pada materi atau topik yang lain menggunakan seputaran mengenai skripsi, yaitu metodologi penelitian, apakah mengenai analisis data, menentukan sampel, bagaimana menulis latar belakang, bagaimana membuat judul penelitian yang menarik, kemudian apa itu tujuan penelitian, kemudian bagaimana membuat kesimpulan, ya, bab satu, bab 2, bab 3, kemudian bab 4 ya, kesimpulannya, bab 5 kesimpulan ya. Kemudian bagaimana membahas hasil. Pokoknya saya akan terus membahas mengenai seputaran skripsi dari bab satu sampai bab akhir ya. Dari mulai latar belakang, masalah, rumusan masalah, hipotesis, kerangka berpikir, metodologi penelitian, penentuan sampel, kemudian sampai pembahasan, sampai pada kesimpulan. Oke, sekali lagi sahabat semua, jangan lupa di-subscribe. Ya, saya ingatkan lagi, jangan lupa di-subscribe. Karena dengan dukungan sahabat semua, maka channel ini terus memberikan hal yang positif, memberikan yang terbaik bagi dunia pendidikan. Oke, sekian dan terima kasih.